Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junedi R. SPDI. Saya guru SMP Negeri 7 Balikpapan, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Nomor peserta PPG saya 6471 71000103 dengan NIM saya 2111300172 dengan mengambil materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru di kelas 9I SMP Negeri 7 Balikpapan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Baik, Pak. Baik, sehat? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Oke, untuk kelancaran dan keberkahan dalam proses pembelajaran kita, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Kepada Dafa, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Dafa sudah memimpin doa. Kemudian anak-anakku sekalian, silakan untuk absen. Bapak sudah kirim link absen di room chat, di kolom chat. Kemudian Bapak kirim di grup WA ya anak ya. Bapak kirim di grup WA juga. Silakan kalian isi absen terlebih dahulu sambil melakukan proses pembelajaran. Kemudian untuk absen yang kedua, selain absen yang kalian isi di Google Form, Bapak juga akan absen melalui screenshot. Jadi tolong bisa diaktifkan dulu layarnya, karena Bapak akan screenshot dulu. Bapak akan screenshot dulu untuk bukti kehadiran kalian. Silakan diaktifkan dulu layarnya. Sudah Bapak screenshot. Hari ini kita akan belajar tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian tetap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dalam proses pembelajaran, walaupun pembelajaran kita masih sistem daring atau dengan melalui video conference seperti ini. Dan semoga aja
ke depannya dan bisa secepatnya kita belajar secara tatap muka di sekolah walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru, yang mana di dalam materi pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian kalian dapat menyebutkan dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan ketiga, tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan alasan mengapa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu atau dapat menyebutkan contoh atau cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum itu, ini adalah pembagian kelompok, yang mana nanti kelompok ini yang selanjutnya akan dibagi beberapa materi, dan akan dibagi beberapa materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan dicatat dan dilihat kelompok-kelompok anggota-anggota kelompoknya. Kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, kita akan mereview terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu materi tentang jujur dan menepati janji. Apa itu jujur dan bagaimana perilaku jujur di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, dan apa itu perilaku menepati janji, baik menepati janji di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, kita akan mereview itu terlebih dahulu materi yang minggu lalu. Silakan untuk yang perilaku jujur, ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Dabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku jujur itu adalah sebuah perkataan ya yang kita ucapkan apa adanya kepada orang lain gitu. Contohnya mungkin Dabah? Oh, contohnya Ya, jujur di rumah bagaimana? jujur di rumah itu kita misalnya disuruh orang tua beli sesuatu, terus Ya. ada uang kembaliannya. Nah, uang kembaliannya itu kita balikin seutuhnya, tidak digunakan untuk yang lain atau Ya. diambil. Untuk jujur di sekolah? Jujur di sekolah, pada saat melakukan ujian itu tidak mencontek. Ya, betul sekali. Remaja. Dan yang terakhir, jujur di masyarakat, bentuknya seperti apa? Misalnya kita ketemu, kalau di masyarakat ketemu dompet jatuh. Ya. Nah, itu kita kalau bisa kembalikan kepada orangnya. Dikembalikan kepada orangnya kalau misalnya Ya. kita masih mengetahui orangnya ya. Ya, benar. Berarti kalau misalnya kita nggak ketemu orangnya, berarti kita harus bagaimana dompetnya? Kita ambil kah atau bagaimana? Sebaiknya di kantor polisi mungkin? Bisa di seperti kantor. itu? Bisa Oke. di kantor polisi. Oke, baik. Terima kasih Dava atas tanggapannya atau reviewnya tentang jujur. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dava terkait materi jujur di pertemuan sebelumnya. Pembagian kelompok sudah dicatat ya, pembagian kelompoknya sudah dihafalin nama-nama kelompok. Jadi nanti dalam pembagian kelompok kalian akan Bapak tayangkan video. Bapak akan tayangkan video, kemudian ada dari beberapa teman kalian akan menanggapi video tersebut. Kemudian secara berkelompok, Bapak akan bagikan materi masing-masing kelompok untuk mencari ataupun mendiskusikan materi tersebut dengan anggota kelompoknya. Nah, setelah itu, nanti masing-masing kelompok Bapak persilakan untuk mempresentasikan dan kelompok lain atau orang di luar kelompok yang presentasi bisa memberikan pertanyaan
nanti anggota kelompok bisa saling membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, Bapak sampaikan videonya terlebih dahulu. Video yang pertama.นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ มันทำเวรที่อื่นแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน ว่าด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะ ถูกรถชน Oke, tadi videonya sudah diputar, sudah didengarkan dengan baik. Kemudian kita langsung menanggapi. Dan Bapak persilakan siapa yang bisa menanggapi video tersebut. Ya, silakan Dwi Cahyani untuk menanggapi video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan gambar dan taat kepada ortu ialah meringankan pekerjaan orang tua atau membantu orang tua, karena itu adalah salah satu cara menghormati dan taat kepada orang tua. Dari video yang saya lihat, sang anak lebih memilih pulang sekolah langsung membantu ibunya menyapu jalanan daripada tiket di sekolah. Ditambah lagi kondisi sang ibu yang pernah mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cedera di kakinya yang malah menghambat pekerjaan sang ibu. Si anak merasa kasihan dan membantu ibunya karena ia merasa itu adalah kewajibannya sebagai anak, yaitu membantu orang tua. Ya, terima kasih Dwi atas tanggapannya, begitu baik sekali tanggapan dari Dwi. Bahwasanya tadi dapat kita lihat di gambar itu seorang anak berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Ayo tunjukkan bahwasanya kalian itu memang anak yang patut dibanggakan oleh kedua orang tua kalian. Kemudian untuk video selanjutnya, yaitu hormat kepada guru. Silakan disimak, kemudian silakan menanggapi video yang Bapak bagikan. Adik-adik semua, ini beliau berdua adalah guru saya.
guru saya 20 tahun yang lalu. Mungkin tadi saya dengan Pak Mutakin sudah lama nggak pernah ketemu. Pasti beliau ini berpikir, ini Ridho masih ingat saya apa enggak gitu. Atau mungkin masih marah sama saya, dulu pernah saya hukum gitu. Hari ini kalau Bapak, Ibu, guru tahu bagaimana membentuk watak seorang anak sehingga kemudian ke depannya bisa sukses, bahkan bisa menjadi gubernur, mungkin bisa sharing sama beliau berdua ini. Ini dulu kepala sekolah saya, ini guru saya. Bagaimanapun Bapak Ibu guru, ketika Anda berhasil mendidik anak-anak kita, adik-adik kita ini sampai mereka jadi orang, itu tidak akan pernah terlupakan sampai kapan. Maka berikanlah karya bakti terbaik. Saya tahu waktu itu mereka berdua ketika mendidik saya dulu belum jadi PNS malah Pak ya, belum jadi PNS, masih statusnya masih honorer. Sampai hari ini menjadi PNS, tetapi karena karya terbaik mereka dalam membentuk insan manusia masa depan Lampung. Nah hari ini Kabupaten Lampung Selatan menjadi tumpuan dari Provinsi Lampung. Saya berharap Bapak Ibu guru baik yang sudah PNS maupun yang masih honorer bisa melakukan lebih baik lagi dari beliau berdua, dan saya yakin mungkin beliau berdua bisa sharing bagaimana melakukan pembentukan pendidikan ke depan supaya ke depan bisa jauh lebih baik lagi anak-anaknya. Terima kasih Pak Nanti. Oke, itu tadi video tentang bagaimana bakti seorang siswa kepada gurunya. Bapak minta mungkin ada yang bisa menanggapi video tersebut. Mas Feli bisa menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya hubungan video ini terkait materi taat kepada orang tua ialah guru merupakan wujud representatif dari orang tua kita selama di sekolah. Beliau yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, dan pengetahuan kepada kita, sehingga sudah semestinya kita memberikan rasa taat dan hormat kepada guru. Dalam video tersebut, Bapak Gubernur Lampung telah memberikan rasa taat dan hormat kepada guru beliau semasa SMA, yaitu dengan mencium tangan guru beliau. Bapak Gubernur telah menunjukkan rasa hormatnya walaupun sekarang telah menjadi salah satu pejabat di Lampung, karena beliau tidak lupa atas jasa guru yang telah mengajarkannya dan memberikannya ilmu. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Mas Feli, terima kasih atas tanggapannya yang begitu baik. Demikian itu video yang sudah kita lihat terkait materi. Kemudian kita akan masuk ke materi. Apa itu hormat dan taat? Hormat adalah perilaku yang dilakukan untuk merendahkan diri kepada orang yang lebih tua. Maksudnya merendahkan diri adalah kita sedikit menundukkan ego, kemudian sedikit menundukkan karakter, rendah hati, tidak merasa paling sombong, paling tua, dan segala macam paling pintar kepada orang yang lebih tua. Itu hormat. Sedangkan taat adalah kita menerima, melakukan, dan melaksanakan perintah. Itu kita taat. Sedangkan untuk pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru, yaitu berarti kita menjalankan semua perintah dan nasihat yang diberikan oleh orang tua dan guru selama apa yang dia perintahkan atau apa yang mereka perintahkan atau mereka nasihatkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi selama itu untuk kebaikan, hal positif untuk kalian, dengan kewajiban, dengan seyogyanya kalian harus mengikuti dan mentaatinya. Selama itu dalam hal-hal yang baik. Hormat dan taat kepada orang tua berarti kalian menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Karena menyayangi dan menghormati kedua orang tua merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua itu sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Walaupun dengan hal-hal yang kecil, mungkin kalian anggap sepele, dengan menyapu rumah pun itu bagian dari bentuk balas budi kalian. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tua. Taat kepada orang tua merupakan bentuk
biru walidain. Apa itu biru walidain? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian, hormat dan taat kepada guru pun juga demikian. Di samping berbakti kepada orang tua, kita juga harus mentaati dan menghormati guru yang telah mengajari kita ilmu, yang mengajari kita karakter. Sebagaimana hukum wajibnya mematuhi kedua orang tua, wajib pula kita mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kalau yang kita ketahui bahwasanya guru itu orang tua kedua kita setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Segala permasalahan di sekolah, segala keperluan di sekolah, guru sebagai pengganti orang tua kalian untuk mengurusnya. Kemudian, beberapa dalil hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Menyembah selain Dia berarti kita dilarang untuk syirik. Berarti kita harus menyembah hanya kepada Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, dan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut atau sudah tua dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan engkau mengatakan keduanya perkataan dan jangan pula engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat ini perlu kita resapi bahwasanya berkata saja itu merupakan bagian dari dosa kita terhadap orang tua. Saja. Bayangkan berapa sering kita mengucapkan kalimat entar nama, sebentar, tunggu dulu, nanggung, nanti aja, nanti malam saja. Mungkin itu sering kalian sebutkan tanpa sadar. Tanpa sadar kalian sering menyebutkan seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu merupakan secara tidak langsung menyakiti hati kedua orang tua kalian. Kalau kalian bukan alasan yang sangat mendesak, silakan kalian untuk menaati apa yang disuruh oleh orang tua. Jangan gara-gara kalian sedang asik main handphone, akhirnya ketika orang tua memanggil, kalian acuh pura-pura tidak dengar. Dan sebaiknya dan sewajarnya dan sepatutnya kalian tidak membentak keduanya atau tidak membentak orang tua atau tidak menggunakan kalimat Nah, mungkin itu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berkata baik kepada kedua orang tua. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap berperilaku baik dan berkata baik kepada orang tua. Sedangkan hadis tentang guru, barang siapa yang merendahkan gurunya, akan ditimpakan oleh kepadanya 3 azab atau penderitaan. Yang pertama, dia akan disempitkan dari rezekinya, kemudian akan dihilangkan manfaat ilmunya, kemudian keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Kemudian untuk materi-materi yang sudah Bapak berikan tadi, ada tugas kelompok yang mana silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Bapak sediakan nanti waktu sekitar 5-10 menit kalian berdiskusi atau mencari pernyataan dari beberapa topik hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nanti kalian bisa cari juga di internet atau bisa kalian cari di buku kalian. Nah, setelah itu kalau kalian sudah mendapatkannya, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Yang pertama, kelompok 1 nanti mencari mengapa harus hormat dan taat kepada orang tua. Yang kelompok 2, mengapa harus hormat dan taat kepada guru. Dan kelompok 3, tentang cara atau contoh hormat dan taat kepada orang tua bagaimana, bisa disebutkan satu-satu. Kemudian yang kelompok 4 silakan berdiskusi atau mencari cara kepada guru. Mungkin seperti itu ya, bisa dipahami. Silakan Bapak
kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Kalian bisa mencari terlebih dulu, nanti Bapak persilakan untuk kalian satu persatu masing-masing perwakilan kelompok untuk bisa mempresentasikannya. Nanti setiap selesai mempresentasikan, kita langsung tanya jawab. Paling tidak satu pertanyaan, kemudian nanti baru kita lanjut ke kelompok kedua. Ya, silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Bapak sediakan waktu sekitar 5 menit ya. Ya, silakan. Oke, kita lanjutkan. Untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan Afifah Rahmani, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil dari diskusinya atau pencariannya yang berkaitan dengan mengapa kita harus hormat dan taat kepada kedua orang tua. Silakan, Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afifah Rahmani, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mengapa harus hormat dan taat kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Mengapa demikian? Karena yang pertama, orang tua merupakan kunci masuk surga. Yang kedua, orang tua merupakan kunci mendapatkan ridho Allah. Dan yang terakhir, berbakti kepada orang tua merupakan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Afifah Rahmani yang tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang mengapa kita harus hormat kepada kedua orang tua. Selanjutnya, dipersilakan untuk salah satu dari kalian untuk memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Hairunisa Hidayat, bisa silakan untuk memberikan pertanyaan. Sebutkan hikmah dan keberkahan apa saja jika kita berbakti kepada kedua orang tua. Silakan Afifah untuk dijawab atau teman-teman yang lain. Silakan Afifah. Hikmahnya yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Ya, terima kasih. Betul sekali jawaban dari kelompok 1. Mari kita applause dulu untuk presentasi dari kelompok 1, sangat baik. Dan selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 2. Yang presentasi untuk kelompok 2. Oke, Chelsea. Silakan Chelsea bisa mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang rasa hormat kepada kedua orang tua. Contoh sikap hormat dan taat kepada orang tua kita, misalnya yang pertama, tidak membantah perkataan dan perintah kedua orang tua kita. Misalnya, ketika kalian disuruh sama kedua orang tua kalian untuk segera mengerjakan tugas kalian, kalian tidak mengatakan, nanti deh, sebentar ya mah, lagi begini. Sebaiknya jangan dibilang begitu, langsung dikerjakan justru lebih baik. Yang kedua, tidak berdusta kepada orang tua kita. Misalnya, ketika orang tua kita menyuruh kita berbelanja seperti contoh yang dijelaskan Dava tadi, kita langsung mengembalikan uang yang hasil kembaliannya tidak dibelikan maupun tidak dibelanjakan. Yang ketiga, mengindahkan nasihat dan perintah kedua orang tua kita. Mengindahkan nasihat dan perintah kedua orang tua kita, contohnya ketika orang tua kita menasihati, nak jangan taruh makanan di situ karena kalau misalnya taruh makanan di situ bisa semut, dan kita harus patuh langsung memindahkan makanan itu, contohnya seperti itu. Yang keempat, membantu serta meringankan orang tua dengan ikhlas. Contohnya meringankan kerja orang tua kita dalam hal kecil, misalnya kita mencuci piring kotor di rumah, itu udah termasuk
meringankan pekerjaan orang tua kita ketika orang tua kita sedang sibuk kerja, capek. Kita setidaknya meringankan pekerjaan kedua orang tua kita dengan mencucikan piring kotor yang ada di rumah. Dan pekerjaan tersebut harus kalian lakukan dengan ikhlas. Dan presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih Chelsea sudah menjelaskan panjang lebar contoh-contoh atau cara hormat kepada kedua orang tua. Mungkin kelompok lain bisa memberikan pertanyaan untuk kelompok 2, kelompoknya Chelsea. Silakan Presiden Atala. Bagaimana cara berbakti kepada orang sudah meninggal? Mendoakan kedua orang tua kita. Ketika kalian, contohnya ketika kalian sholat, atau kalian datang ke makam almarhum dan mendoakan almarhum, itu udah termasuk cara untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, cara yang kedua, berkunjung ke kerabat dan teman orang tua. Cara bagaimana sih maksudnya berkunjung dan silaturahmi? Ya, bersilaturahmi kepada kerabat dan teman orang tua supaya tidak memutuskan tali silaturahmi kepada saudara kita dan tetap berhubungan baik kepada kerabat dan teman orang tua kita. Yang ketiga, melunasi utang kedua orang tua kita. Nah, ketika orang tua kalian misalnya memiliki utang kepada seseorang dan kita tahu akan hal itu, sebaiknya kita langsung melunasi ke utang kedua orang tua kita. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita menjaga nama baik kedua orang tua kita? Contohnya, kita berbuat baik kepada orang lain, tidak melakukan hal-hal buruk yang bisa merusak nama baik orang tua kita. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Kelompok 3 silakan. Siapa perwakilannya bisa menyampaikan? Niken Widya Putri, silakan. Untuk mewakili teman-temannya dari kelompok 3, mengapa harus hormat dan taat kepada guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru apa saja alasannya? 1. Menghantar ilmu. Nilai-nilai budi pekerti dan pendidikan karakter selalu diajarannya. Nilai-nilai itu tentunya penting untuk menciptakan pribadi yang baik dan unggul. Kedua, orang tua kedua. Hampir sebagian besar waktu kita dihabiskan di sekolah. Oleh karena itu, guru secara otomatis menggantikan peran orang tua mendidik anak di sekolah. Nah, itu dari kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya. Dan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4, tentang cara dan contoh hormat dan taat kepada guru, yang akan diwakili oleh Nur Noprianti Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperwakikan dari kelompok 4. Mari menghormati guru yang telah banyak berjasa kepada kita. Cara bentuk taat kepada guru diantaranya: 1. Tidak lupa selalu mengucapkan salam. 2. Mendengarkan nasihatnya dan menaati peraturannya. 3. Bersikap antusias saat guru sedang mengajar. 4. Bersikap lemah lembut. 5. Tidak memotong pembicaraan guru. Ya, baik. Sudah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk Nur Noprianti. Tadi sudah menjelaskan begitu rinci. Oke, itu dari penjelasan kelompok 4. Silakan ya, perwakilan siswa yang lain untuk bertanya. Bapak persilakan. Saya boleh, Pak. Oke, silakan Dava bertanya. Sebutkan dampak jika seorang murid merendahkan gurunya. Dampak jika seorang murid merendahkan gurunya, contohnya 1. Sempit rezekinya. 2. Hilang manfaat ilmunya. 3. Keluar dari dunia atau wafat tanpa iman. Begitu ya, Dava ya? Ya, terima kasih Dava atas pertanyaan. Kemudian Bapak beri aplaus dulu untuk kelompok 4 yang sudah berusaha untuk mempresentasikan dengan cukup baik. Dan alhamdulillah dari keempat kelompok itu, kelompok yang sudah mempresentasikan semuanya sangat baik dan hampir semuanya memahami. Sedikit Bapak akan mereview hasil dari presentasi kalian, diskusi kalian.
Nah, pertama tadi mengapa harus hormat dan taat kepada orang tua? Yang pertama karena perintah Allah. Perintah Allah yang mengharuskan kita taat kepada orang tua. Kemudian taat kepada orang tua itu merupakan bagian dari amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian jalan masuk surga dan mendapatkan ridho Allah dengan sangat mudah apabila kita menghormati dan taat kepada orang tua. Kemudian, mengapa kita harus hormat dan taat kepada guru? Nah, selain perintah Allah, juga guru itu pengantar ilmu yang dengan mudah kita bisa menyerap ilmu yang telah dia berikan. Selain itu, orang guru juga merupakan orang tua kedua kita di sekolah. Kemudian, bagaimana cara hormat dan taat kita kepada orang tua? Pertama, tidak memandang rendah orang tua. Walaupun kalian berkedudukan tinggi, kalian tidak memandang rendah orang tua, tidak meninggikan suara, tetap santun, tetap lemah lembut, dan mendengarkan nasihatnya. Dan dalam keadaan apapun, kita selalu minta ridho kepada orang tua, karena ridho orang tua merupakan ridho Allah, merupakan ridho kedua orang tua. Dan yang terakhir, cara hormat dan taat kepada guru dengan 6S. Misalnya ketika kalian bertemu, kalian tersenyum, salam, kemudian kalian menyapa, salim dengan cara yang sopan dan santun. Dan yang kedua, kita bersikap lemah lembut bersikap dengan guru. Jangan ketika bertemu guru kita teriak-teriak, manggil dengan suara yang kasar. Nah, itu tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk mendengar dan menyimak perkataan dan nasihatnya selama nasihat yang diberikan oleh guru tersebut dalam hal kebaikan. Oke, untuk kesimpulan, ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan kesimpulan? Satu, hormat dan patuh kepada orang tua dan adalah sebuah kewajiban bagi seorang anak dan seorang siswa. Dua, patuh kepada orang tua dan guru merupakan dan jalan menuju surga. Dan hormat dan patuh dapat dilakukan dengan cara mendengarkan nasihatnya dan menjalankan perintahnya selama sesuai syariat. Ya, oke. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan sedikit banyak bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling terakhir adalah tugas. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Yang ini secara live, yang di bawahnya secara PR ya. Ini quiznya, ini linknya. Silakan join di situ. Ini masih loading. Ini quizzes secara langsung. Nah, ini kita bisa melihat ini teman kalian sedang mengerjakan tadi tugas secara langsung. Bisa mengerjakan tugas secara langsung. Jadi bisa kelihatan ini poin-poinnya yang dia peroleh. Sudah ada 10 orang ini. Ada yang baru bergabung nih, Noveli. Yang lainnya kalau misalnya bisa langsung bergabung silakan. Oke, sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik dan sangat aktif. Kemudian dari kalian juga bisa menjelaskan panjang lebar apa yang telah Bapak perintahkan sesuai dengan arahan. Semoga kedepannya kalian bisa belajar lebih giat lagi. Kemudian untuk kelompok terbaik yaitu jatuh pada kelompok 2 yang mana dipresentasikan oleh Chelsea dan Kim. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan presentasi terbaik. Kemudian Bapak harap di pertemuan selanjutnya bukan hanya pelajaran agama Islam saja, kalian harus aktif terlebih seperti tadi dan tidak malu-malu untuk mempresentasikan dan tidak malu-malu untuk membuka layar kamera kalian. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.